Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada hari ini kita bakalan ngebahas soal kombinasi font agar kombinasi fontnya itu jauh lebih baik atau desainnya jauh lebih better dan estetik. Ya, oke, langsung aja ikutin saya. Oke, yang pertama ini untuk menentukan bagaimana biar kombinasi font ini terlihat bagus dan apik atau estetik ya. Yang perlu kita ketahui adalah pastikan kalian tahu apa itu font dan apa itu typeface. Nah, kadang ada beberapa orang yang masih kurang paham nih typeface itu apa dan font itu apa ya. Jadi perlu digarisbawahi kalau typeface itu sebuah elemen penting yang ada dalam desain grafis ya. Nah, kalau orang nyebutnya itu font karena ini adalah sebuah huruf yang merupakan sebuah bentuk yang universal ya untuk mengantarkan bentuk visual menjadi sebuah bentuk bahasa. Jadi, kalau misalnya kita menyebut font Poppins atau font Roboto, nah itu sebenarnya bukan font tapi typeface ya. Itu sebenarnya bukan font tapi typeface. Kalau misalnya font itu turunannya, contohnya seperti Roboto Thin atau Roboto Light, Roboto Regular, Roboto Medium, Roboto Bold dan Roboto Black. Nah, itu sebuah font. Jadi kalau misalnya mau nyebutnya, sebenarnya nyebut font itu harus lengkap. Roboto apa yang dipakai? Roboto Thin kah atau Roboto Black kah gitu kan? Nah, tapi yang disebut kalau cuma Roboto aja berarti itu bukan font tapi typeface. Oke, lanjut setelah itu kalau udah tahu apa itu typeface dan apa itu font, nah lanjut. Nah, ada beberapa juga jenis-jenisnya. Jadi kalau kalian udah tahu typeface dan fontnya, kita lanjut ke jenis-jenisnya ya. Kayak misalnya nih old style, ada transitional, ada modern, slab serif, sans serif, dan script dan dekoratif. Kalau misalnya kita bahas ini atau itu bakalan lama, tapi bisa kalian lihat sendiri ya. Kurang lebih ini adalah perbandingan atau perbedaannya dari masing-masing jenis font yang ada. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, udah ngelihat perbedaannya, pasti akan tahu perbedaan dan ciri-cirinya. Nah, nanti ini akan dibahas ke selanjutnya aja ya. Oke, mungkin sedikit aja saya kasih tahu. Jadi kalau misalnya kalian tahunya kan kayak font serif, font sans serif itu kan kayak yang ada kakinya, yang ada buntutnya gitu. Serif yang ada buntutnya, sans serif yang ada buntutnya. Nah, ini ada beberapa juga yang lumayan banyak gitu kan, kayak tambahan seperti slab serif, script, dekoratif, modern, transitional dan old style. Nah, ini memang punya ciri khasnya masing-masing, tapi jika digabungkan dengan masing-masing jenis font yang berbeda, maka akan menciptakan sebuah font atau tulisan yang estetik atau bagus ya. Nah, langsung aja. Kalau misalnya kita lihat dari contoh, ya ada beberapa contoh yang udah saya siapkan untuk penggabungan kombinasi font yang memang cocok untuk dipakai di beberapa desain. Kombinasi fontnya ini perlu dilihat juga dari segi desain. Nah, kalau desainnya emang cocoknya untuk anak muda ya cari font yang lebih kekinian. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang tua atau untuk acara-acara klasik, nah itu bisa pakai font yang klasik atau vintage ya. Nanti bisa kalian pilih sesuai dengan selera ataupun koreksi dari clients atau audience yang bakalan kalian taruh kepada desain kalian nantinya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Misalnya di sini ada beberapa font campuran seperti font-font old style dengan script gitu kan, atau script dengan sans serif gitu, sans serif dengan slab serif dan sebagainya. Nah, ini punya banyak gabungan. Di sini saya sudah mencantumkan beberapa rekomendasi font yang bisa kalian gunakan untuk keperluan desain. Mungkin kalian bisa desainnya di Canva atau di AI atau di PS. Nah, itu bisa kalian atur sedemikian rupa. Nah, pokoknya penggabungannya ini jauh lebih bagus karena fontnya itu nggak monoton. Ya, jadi kalau misalnya kalian cuma pakai satu typeface, ya misalnya Roboto doang, tapi kalian pakai fontnya itu Roboto Like atau Roboto Bold segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi itu hanya sebatas turunan. Ya, itu hanya sebatas turunan. Tapi kalau misalnya, nah misalnya kalian gabungan font Roboto dengan font Porca Ricella atau font Minggola yang notabene dia itu mungkin masuk ke dekoratif atau mungkin ke semi script ya. Semi script itu. Nah, itu bisa jadi sebuah komposisi atau kombinasi font yang jauh lebih bagus dan lebih better nantinya. Nah, jadi bisa kalian coba-coba aja. Jadi kalian bisa memakai 1 sampai 3 typeface yang bakalan kalian explore gitu. Jadi mungkin untuk headline-nya, sub headline-nya dan mungkin isiannya mungkin berbeda juga. Tapi itu tergantung dengan tujuan kalian ya. Tergantung dengan tujuan kalian untuk desainnya untuk apa, untuk siapa dan untuk
dan bagaimana kegunaannya. Nah, itu bakalan harus kalian pikirkan juga. Nah, jadi mungkin itu aja ya. Nanti mungkin saya bakal ngasih tahu referensi-referensinya lagi. Nah, mungkin jadi ada beberapa referensi juga nih akan saya tampilkan. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu, nanti bisa kalian post aja ya. Ya, atau mungkin bisa kalian skip ke belakang untuk ngepost dan di SS silahkan. Nanti baru kita belajar lagi untuk typeface selanjutnya atau tipografi selanjutnya. Oke, itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dari saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Saya akhiri, wassalamualaikum, thank you.